Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu, Pemprov Jateng menerangi dengan hati. Nah, ini benar-benar tagline kita hari ini atau judul kita hari ini, Pak, benar-benar sangat bagus ya. Maksudnya adalah Pemprov Jateng ikut membantu masyarakat tentunya agar semuanya terang gitu kan, dan dengan hati seperti itu, Pak, ya. Nah, mungkin sebagai yang sudah lama nih, Pak, menangani tentang kelistrikan, Pak Suhardi, mungkin bisa dijelaskan kepada Kang Mas dan Mbak Yu. Mungkin ada yang belum tahu, ternyata salah satu energi yang paling besar juga adalah listrik, tentu seperti itu ya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, Mbak Dian Risti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Mas dan Mbak Yu Jateng Gayeng Online. Untuk Dinas ESDM sebenarnya ada beberapa bidang, namun yang utama ini pada pagi hari ini memang di bidang ketenagalistrikan. Oke. Dalam pengelolaan bidang ketenagalistrikan tentunya ada pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama terkait dengan perencanaan. Di dalam perencanaan kita menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah. Nah, ini digunakan untuk menyusun kebutuhan listrik di 20 tahun ke depan. Wis, mantap ya, Pak, ya. Dan ini setiap tahunnya dievaluasi disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada di Jawa Tengah. Oke. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan perizinan. Perizinan ini memang kewenangan di Pemprov Jateng itu terkait dengan izin usaha jasa penunjang ketenagalistrikan. Ya. Kemudian di samping itu juga ada izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Nah, ini biasanya di genset di perusahaan-perusahaan atau di Indomaret, Alfamart itu biasanya menggunakan itu. Oh gitu. Iya. Berarti kan hampir sama dengan ini ya, tugasnya hampir sama dengan PLN seperti itu ya, Pak, ya? Atau ada perbedaannya, Pak? Kalau PLN penyediaan tenaga listriknya, Bu. Kalau kami ini kebijakan. Oh, kebijakannya. Iya. Oke, berikutnya? Kemudian berikutnya terkait dengan pengawasan. Pengawasan tentunya terhadap izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tidak kalah pentingnya yaitu akses listrik kepada masyarakat. Nah, itu yang paling penting ya, Pak, Iya, ya. yang paling penting. Oke, di seluruh penjuru Jawa Tengah tentunya ya, Pak, ya. Iya, betul, Mbak Dian. Oke, Iya. baik. Kalau tadi disampaikan ketika izin usaha tentang berhubungan dengan kelistrikan seperti itu memang harus berizin terlebih dahulu. Nah, padahal mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu. Mungkin mereka berpikiran kalau ketika mau melakukan usaha izinnya tentunya dengan PLN seperti itu ya, Pak ya. Tapi sejauh ini kalau untuk persyaratannya dulu seperti apa, Pak? Kalau untuk izin itu persyaratannya cukup mudah dilihat di websitenya ESDM. Jadi di sana sudah disampaikan kriteria perizinan. Perizinan memang ada dua. Yang satu sifatnya hanya lapor, kemudian yang satunya melalui OSS. Jadi yang ada di Dinas Penanaman Modal perizinan satu pintu. Ya, betul-betul. Iya. Jadi kalau perizinan ini dijamin gratis. Oke. Oh gitu ya, Pak, ya. Nah, betul. itu yang paling penting. Kadang kan wah ada biayanya berapa mahal kayak gitu. Berarti tidak ada hubungannya adalah melalui Dinas Perizinan Penanaman Satu Modal dulu, satu pintu itu dulu, kemudian baru nanti akan ke ESDM seperti itu, Pak. Kalau perizinan yang ada di OSS itu biasanya Dinas ESDM dimintai rekomendasi teknisnya. Gitu. Oke. Kemudian kalau sifatnya hanya laporan itu biasanya kapasitasnya 500 kVA ke bawah. Oh, baik. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol untuk yang usaha. Nah, sekarang untuk skala rumahan. Kadang kan ada yang ingin menambah daya atau segala macam. Itu berarti tetap melalui izin terlebih dahulu kepada ESDM atau bagaimana itu, Pak? Kalau tambah daya itu langsung ke PLN. Tapi untuk perizinannya? Tidak. Tidak juga. Izin, gitu. Jadi kalau tambah daya dan masalah gangguan ini sebenarnya PLN sudah menyediakan fasilitas untuk komunikasi langsung dengan PLN mobil. Jadi Kang Mas dan Mbak Gayeng Jateng Online ini bisa
download aplikasi PLN Mobil. Baik, bisa di-download. Nah, nanti jawabannya akan ada di situ semuanya ya Pak ya. Dan itu akan ditangani sangat cepat. Oke. Karena jejak digital. Iya, betul-betul. Dibohongi ya Pak ya. Dibohongi. Benar. Nah, sekarang kita akan ngomongin menerangi Jawa Tengah dengan hati, tentunya adalah tetap membuat nih masyarakat-masyarakat yang mungkin jangkauannya jauh dari kota segala macam kan pasti juga butuh penerangan. Nah, ini ada kabar baiknya adalah ternyata dari ESDM ada subsidi Pak ya, subsidi untuk pemerintah atau untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, itu apa saja, boleh dijelaskan Pak? Baik Mbak Dian, jadi kalau untuk akses listrik terhadap masyarakat kurang mampu, jadi di Pemprov Jateng ini memprogramkan program pengembangan listrik murah dan hemat. Jadi ini sambungan listrik kepada masyarakat kurang mampu itu gratis. Oh, gratis ya Pak ya? Tidak biaya spesial. Ya, terus? Jadi nanti kapasitasnya 450 watt. Kemudian pulsanya subsidi dari pemerintah. Pulsanya juga subsidi Bapak? Subsidi dari mantap pemerintah. ya. Lah ini kalau sebenarnya di masyarakat Jateng nih rasio elektrifikasinya sudah 99,9%. Iya. Dan memang ada beberapa yang levering, nyambung, istilahnya nyambung dengan tetangga. Oh gitu. Nah ini kan sangat membahayakan masyarakat. Mungkin ada kabel terkelupas, itu kan kesenggol, itu akan berbahaya. Lah, dari situ pemerintah Jawa Tengah memberikan sambungan secara gratis tentunya kepada masyarakat kurang mampu. Lah, masyarakat kurang mampu ini yang seperti apa? Nah, itu yang paling penting Pak. Karena kan kadang ada yang sebenarnya tuh mampu tapi tidak dimampu-mampukan ya. Kadang disembunyikan identitasnya, tapi sering ditemui yang seperti itu Pak. Iya, masyarakat kurang mampu ini terdaftar dalam data terpadu ya dari Dinas Sosial di TKS itu. Kemudian data ini sudah terdaftar di dalam Kemensos yang disampaikan kepada Kementerian ESDM atau PLN. Kalau masuk di dalam DTKS-nya Dinas Sosial Pemprov Jateng, belum tentu bisa diberikan untuk program ini. Oh gitu. Iya. Tapi kalau sudah masuk di DTKS-nya Dinas Sosial Pemprov Jateng dan masuk di dalam data subsidinya PLN, langsung dieksekusi. Oh gitu. Berarti kalaupun sudah masuk di datanya Dinsos, terus nanti bisa nggak sih Pak mengusahakan agar bisa juga masuk di datanya PLN karena biar bisa mendapatkan subsidi gitu? Ada beberapa mekanisme. Kemudian kalau memang itu datanya sifatnya global, banyak kita akan mengusulkan ke pemerintah pusat, tentunya kepada Kementerian Sosial untuk memasukkan data DTKS-nya warga yang kurang mampu. Oke. Karena memang itu kan penilaiannya benar-benar ya. Takutnya kan kalau misalkan kondisi lapangannya ini orang tidak punya. Betul-betul. Itu ada pengecekan juga Pak langsung ke. Ada. Verifikasi langsung ke masyarakat. Tentunya sebelum membeli bantuan akan di-verify dulu. Betul. Nah, nanti kita akan tanya-tanya lagi nih Kang Mas dan Mbak Yu, bantuannya itu seberapa banyak, kemudian apa saja. Terus kalau misalkan Kang Mas dan Mbak Yu yang mungkin baru tahu bagaimana cara mendaftarnya, nanti akan disampaikan oleh Pak Suhardi. Kita akan istirahat sebentar sambil menunggu pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu di 0813 9965 992. Jangan lupa namanya siapa, dari daerah mana, kemudian pertanyaannya apa. Yang oleh radio dengerin Jateng dari mana saja, masih di Jateng Bicara, Kang Mas dan Mbak Yu, dan juga masih bersama dengan Bapak Suhardi dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita masih membahas tentang Pemprov Jateng menerangi dengan hati ya Bapak ya. Nah, kalau tadi kita sudah singgung sedikit tentang cara-cara, terus kemudian kelistrikan itu apa. Nah, sampailah kita kepada obrolan tentang subsidi untuk pemerintah, untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, kira-kira subsidinya itu mendapatkan bantuan berapa, kemudian untuk biayanya bagaimana itu Bapak? Jadi gini Mbak Dian, kalau untuk subsidi ini diberikan langsung oleh pemerintah, itu melalui pulsa yang digunakan. Baik. Jadi kalau pulsanya seumpama
habisnya 300.000. Iya, iya. 300.000 kalau untuk yang 450 kayaknya nggak Iya, mungkin. iya, iya, iya. Betul. Biasanya Jadi- nggak nyampe dengan itu. Berarti bantuannya adalah 450 watt ya, Pak ya? 450. Jadi gini, pulsanya itu per kW ya. Kalau subsidi itu kurang lebih 500. Oh, 500. 500 ya. Kemudian kalau non subsidi itu 1.500 kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan selisihnya hampir Iya. 2 kali lipat, Betul. 3 kali lipat ya. Tapi kalau misalkan bantuannya kan 450 ya Pak Iya, ya. Kalau iya. misalkan emang mau menambah nggak boleh ya tentunya ya Pak ya. Boleh penambahan daya, tapi nanti penambahan dayanya seberapa? Itu kan sekarang ini kan ada 900 yang subsidi dan non subsidi. Oh gitu. Iya, gitu. Jadi memang kalau masyarakat yang kurang mampu ini mempunyai usaha apa gitu, kemudian mau menaikkan daya, Boleh. silakan, enggak apa-apa. Baik. Gitu. Oke. Tetap nanti akan mendapatkan subsidi biar misalkan naiknya jadi 900 gitu ya Iya, Pak ya. Oke. Tapi kalau sudah lebih dari 900 Tidak ya, Tidak, tidak gitu. disubsidi. Nah, Iya. terus untuk tata caranya nih, mungkin kan masih banyak yang belum tahu nih Pak, Iya, atau iya. mungkin sehari ini baru mendengar, oh ternyata ada ya subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, kalau ingin mendaftar bagaimana Pak? Jadi kalau yang memang belum ada sambungan listrik, silahkan laporkan ke kepala desa setempat. Nanti kepala desa akan melaporkan ke dinas sosial kabupaten, atau boleh langsung usulkan ke dinas ESDM. Oke. Kami ada 12 cabang yang terdekat. Nanti silahkan usulan itu disampaikan ke sana. Oke, itu Dan ada di webnya ya Pak? iya, ada. Nanti kemudian setelah ada usulan itu kami verbal, verifikasi untuk validasi, Iya. gitu. Cek ke lapangan, kemudian sebelum cek ke lapangan kita cek di PLN. Oke, Iya. baik. Dicek PLN itu apakah masuk subsidi atau enggak. Hmm. Bila masuk, kita langsung ke lapangan, Oke. ngecek, kemudian kondisi rumahnya kayak apa, gitu. Kemudian apabila yang sudah mempunyai sambungan listrik, bila mana untuk mengusulkan menjadi subsidi, silakan pengaduan ke kecamatan. Tapi tidak perlu RT RW apa RT RW mengetahui RT RW baru ke kecamatan atau bagaimana? Langsung aja ke Oh, kecamatan. oke. Jadi di sana sudah ada petugas adminnya yang akan membantu untuk melaporkan ke Dirjen Ketenagalistrikan. Oke, berarti kalau misalkan dirasa, aduh ini saya keberatan ini Pak segini, Iya. misalkan 1.300 gitu Iya, atau iya. 900, saya mau mengajukan keringanan gitu, berarti bisa langsung datang ke kecamatan. Tentunya sudah diketahui atau Iya. ada pernyataan kepala desa yang ini bahwa ini memang keluarga tidak mampu. Iya, oke. Baik. Nah, kalau untuk kriteria tidak mampu sendiri nih Pak, kriteria tidak mampu yang ditetapkan oleh ESDM yang memang bisa di ACC untuk mengajukan subsidi listrik itu ada yang khusus nggak sih Pak? Maksudnya apakah gaji berapa, terus pekerjaannya seperti apa gitu, ada nggak sih Pak kriteria-kriteria khusus? Kalau kriteria khusus sebenarnya tidak ada Bu. Jadi tidak ada Mbak Dian. Hanya saja kalau sudah terdaftar di dalam DTKS-nya Dinas Sosial, itu tentunya kan sudah merupakan masyarakat kurang mampu. Iya. Karena di situ juga sudah diperval kepala desa setempat. Betul. Ya. Dari situ kita menggunakannya data memang resmi dari Dinas Sosial. Oke, baik. Dan jangan mencoba-coba untuk berbohong ya Pak ya, Iya, karena betul. memang ini data yang memang valid gitu Valid, kan, iya. dari Dinas Sosial. Iya. Dan tentunya juga PLN juga mempunyai data mana-mana yang sudah mendapatkan subsidi Iya, seperti betul. itu. Nah, sejauh ini Bapak sudah ke kota mana aja nih menerangi Jawa Tengah dengan cinta ini, sejauh mana aja nih Pak? Jadi sudah seluruh Jawa Tengah, Mbak Dian. Jadi kita sudah kurang lebih 81.285 KK. Oke. KK. Ini program ini memang dimulai dari tahun 2014.
Kemudian mulai dari 2019 tuh setiap tahun kita menganggarkan 15.000. Oke. Nah, ini tapi kadang-kadang memang terkendala data. Oke, Iya. baik. Jadi mungkin realisasinya hanya 11.000, Iya. 14.000. gitu. Oke, dan kendalanya Pak nih, karena kan memang yang dijangkau adalah jauh-jauh ini, Iya, maksudnya betul. daerahnya jauh-jauh. Biasanya kendalanya apa sih Pak? Jadi kalau kendala dalam menerangi masyarakat kurang mampu ini biasanya mungkin KTP-nya sudah dipakai orang lain. Oh gitu. Iya, betul. Ternyata itu juga tidak bisa ya Bapak Iya, ya? tidak Oh, bisa. oke. Kita harus menyelesaikan dulu ke pemakai, kemudian kita kembalikan ke yang berhak. Oke. Gitu. Kemudian yang kedua, ini dari Dinas Sosial Provinsi menyatakan bahwa ini tidak mampu. Tapi ternyata kita verbal ke PLN tidak masuk. Oke. Nah, ini kita juga tidak bisa. Berarti tuh datanya mungkin bisa jadi fake ya Pak ya? Iya. Iya, oke. Selain itu Pak? Kemudian memang kalau sudah kita lakukan verbal dua-duanya, cek lapangan langsung, dan itu memang sudah objektif, kita akan eksekusi. Oke, baik. Iya. Dan untuk subsidi ini maksudnya akan bertahan sampai kapan? Atau memang itu akan, ya kalau memang sudah mendapatkan subsidi dan memang mendapatnya 450 atau 900 seperti itu, ya udah, kalau misalkan tidak berubah-berubah berarti sampai kapanpun juga akan mendapatkan subsidi dari Iya, pemerintah. betul. Oh gitu. Selama programnya belum bergeser Oh, ke oke. program lain, tetap mendapatkan Baik, subsidi. tapi ini masih akan bertahan lama ini ya Pak ya? Kayaknya datanya sekarang sudah agak susah ini, Oh. Mbak Dia. Karena baik. memang dari realistis di lapangan memang ada beberapa, tapi ini ya tadi datanya sudah kepake, mungkin yang pakai saudara sendiri sehingga Iya. dalam Iya, betul. mengambil kembali itu sulit, sehingga mereka cukup nyambung ke tetangga atau Iya, saudara. padahal sebenarnya kalau begitu berbahaya juga ya Pak ya. Iya, Dan itu berbahaya. kalau untuk penghitungannya emang tidak susah itu Pak, kalau misalkan harus menyambung ke tetangga atau Biasanya ya hanya membayar sesuai perjanjian mereka berdua. Oh gitu. Berarti satu ini untuk bersama gitu ya. Tapi secara lapangan itu memang kalau nyalur sama pakai sendiri lebih irit sendiri. Iya, benar. Karena tahu pemakaiannya jelas. pemakaiannya betul. jelas, gitu. Kalau kadang kayak itu suka kadang tidak adil ya. Iya, Aduh, betul. kok saya bebannya begini, yang ini begini gitu. Takutnya Iya. malah nanti akan terjadi perselisihan gitu ya, Iya, Pak ya. betul. Oke, ini ada yang bertanya nih Pak dari Yuda yang ada di Wuleri, mohon informasi berkaitan regulasi penyelenggaraan sumber listrik mandiri untuk rumah tangga dan UMKM, semisal instalasi genset panel surya. Iya. Ya, kalau untuk panel surya ini memang kita ada regulasi Permen 26 tahun 2021. Ini mau segera direvisi. Kalau dulu memang ada proses istilahnya ekspor impor. Iya. Sekarang akan berubah, tidak ada. Artinya masyarakat bisa memasang berapapun tapi hanya untuk kepentingan sendiri, tidak bisa diekspor ke PLN. Gitu. Oke, berarti aturannya yang mulai berbeda ya Pak ya? Iya, sudah mulai bergeser karena bagaimanapun itu connect dengan PLN, instalasi PLN. Nah, ini akan mengganggu sistemnya PLN. Oh gitu, Iya, jadi betul. tidak boleh melewati ranahnya ya, ranah tugas masing-masing. Iya, selama ini memang ada batas 15%. Tapi untuk kedepannya kayaknya sudah tidak ada. Oh sudah nggak ada, berarti Iya, memang yang mengambil alih adalah PLN semuanya seperti itu ya? Iya, jadi nantinya memang untuk pengembangan energi baru terbarukan ini boleh masyarakat memasang berapapun, tapi untuk upgrade. Oke. Ya, kalau on grid mungkin tidak ada proses ekspor impor kayak seperti dulu gitu. Baik, oke. Baik, kita akan istirahat lagi sambil menunggu pertanyaan lagi di Kang Mas dan Mbak Yu ya. Pokoknya masih bersama dengan Pak Suhardi. Kalau ada yang ingin bertanya tentang kelistrikan boleh sekali, nanti akan langsung dijawab oleh beliau. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara.
Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu, kita kembali lagi bersama Pak Suhardi. Tentunya masih Pemprov Jateng menerangi hati Kang Mas dan Mbak Yu ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang ini ya Bapak, sudah disampaikan yaitu tentang listrik subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, ini ternyata juga kita harus ini untuk sambungannya Bapak ya. Jadi bantuan sambungan listrik untuk mereka yang mendapatkan subsidi dari pemerintah tentunya itu berupa apa saja? Kemudian yang didapat itu apa saja Bapak? Ya. Jadi sambungan listrik yang disampaikan ke masyarakat kurang mampu itu berupa sambungan listrik ke PLN. Berupa Jadi, sambungannya ya Pak. Nanti bantuannya itu berupa tentunya sambungan itu, kemudian ada instalasi rumah yang sederhana, kemudian yang ada 2 lampu dan 1 stop kontak, 1 saklar double. Oh gitu, berarti sudah sambungannya free, kemudian dapat stop kontaknya juga free, dapat bantuan lampunya juga free. Berapa tadi Pak lampunya Pak? 2. Oh 2, oke. Unit. Kemudian ada MCB. MCB-nya juga free, MCB-nya baik. 2. MCB-nya 2, itu yang akan didapatkan oleh masyarakat ya Pak ya. Betul. Kalau memang sudah dinyatakan ini boleh mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dan bantuan awal pulsa 20.000. Oh, mantep. Oh, pulsanya berarti di awal. Iya, di awal. Oke, kira tadi ada berapa bulan gitu dapat pulsa gitu Pak? Selama kalau yang menggunakan ini masyarakat kurang mampu, biasanya kan hanya untuk penerangan. Itu akan lama. Oh, gitu. oke. Oh, 25.000 akan lama? Iya, akan lama. Baik. Biasanya nih ada yang sampai berapa hari itu Pak? Ada, kami sudah pernah mengecek tuh 20.000 itu sampai 4 bulan ya. 20.000 sampai 4 bulan? Hanya untuk lampu. Masya Allah, berarti itu semurah itu ya. Baik-baik. Jadi buat masyarakat ini jangan khawatir, karena kan kadang ada yang berpikiran nih Pak, aduh jangan-jangan ini cuma dibantu baik boleh dipasang ke listrik, tapi tidak dipikirkan yang lainnya. Ternyata semua dipikirkan oleh pemerintah, Kang Mas dan Mbak Ayu, baik itu sambungannya, terus saklarnya, semuanya, lampunya, bahkan juga gratis ya Bapak ya. Berarti kan kita benar-benar tinggal duduk manis, habis itu semuanya sudah nyala seperti itu. Baik. Nah, ini harus dimanfaatkan seperti ini. Kalau memang Kang Mas dan Mbak Yu memang belum terdaftar dan memang memiliki syarat-syarat yang disampaikan oleh Pak Suhardi tadi, bisa langsung menyampaikan ke kecamatan seperti itu. Itu untuk yang sudah pernah. Tapi kalau memang belum pernah, bisa langsung ke Dinas Sosial atau Pak Kades setempat, kemudian menyampaikan ke SDM. Nah, itu dia. Caranya juga gampang, Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, kita akan beralih nih Pak. Kalau tadi sudah ngomongin subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, pelaku-pelaku usaha tentunya kan juga pasti mereka membutuhkan perhatian khusus nih dari pemerintah, apalagi soal listrik. Karena kan kadang biaya yang terbesar juga dari listrik. Apakah ada juga nih Bapak? Jadi program itu sebenarnya ada di pengembangan energi baru terbarukan. Nah, ini sifatnya hanya untuk menghemat listrik. Jadi konservasi energi listrik. Di situ UMKM dibantu PLTS rooftop. Dengan adanya PLTS rooftop itu beban biaya untuk membayar ke PLN akan berkurang. Oke, baik. Gitu. Dan itu caranya seperti apa Pak? Disampaikan ke usulan aja ke Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah atau Pak Gubernur CQ Dinas SDM. Oke. Atau kalau mempunyai perwakilan dewan bisa. Oh gitu ya. Jadi boleh sampaikan aspirasinya, nanti akan ditindaklanjuti. Itu ada kriteria penilaian seperti masyarakat yang memang menerima subsidi atau bagaimana? Kalau itu sebenarnya kalau memang di situ ada kelompok UMKM, itu biasanya bisa masuk kriteria. Oke, jadi memang sudah punya usaha dan syukur-syukur ada kelompoknya, itu nanti biasanya akan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan seperti itu. Nah, itu dari UMKM-nya. Sekarang kita juga tadi disampaikan oleh Pak Suhardi, ternyata bukan cuma itu saja, sekolah-sekolah pun juga ternyata mendapatkan bantuan. Nah, itu sekolah yang kriterianya seperti apa, kemudian bantuannya apa Bapak? Jadi kalau sekolah ini kita lagi konsen yang
menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Mhm, seperti SMK, SMA, SMA, SMK betul. gitu. Ya, selama ini memang kita ada beberapa usulan atau masukan dari beberapa SMK. Mhm, mhm. Kemudian kita perval tentunya ke lapangan, apakah memungkinkan atau enggak. Di samping SMK itu kita juga ada pondok pesantren. Oh, pondok pesantren pun juga ya Iya, Bapak ya. pondok Mhm. pesantren. Mhm. Nah, ini kita akan memberikan bantuan berupa pembangkit listrik tenaga surya rooftop. Mhm. Ya, ini nantinya akan menghemat listrik dari PLN. Oke. Dan itu hampir semuanya atau seluruh negeri atau bahkan swasta juga dapat ini Pak? Swasta juga bisa. Gitu. Jadi selama itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tidak masalah. Oke, berarti harus seperti tata cara yang sudah adalah mengajukan seperti Iya, itu ya Pak ya. Oke, dan sejauh ini sudah banyak sekolah-sekolah yang dibantu Pak? Sudah. Dari pondok pesantren juga sudah ada puluhan sekolah ya. Iya, di seluruh Jawa Tengah tentunya Iya, ya di Pak ya. seluruh Jawa Tengah. Tahun ini kita ada 7 SMK se-Jawa Tengah. Oke, untuk tahun ini Iya, tahun baik. Dan untuk tahun-tahun berikutnya pasti juga sudah dipersiapkan seperti itu ya Pak ya, untuk membantu masyarakat tentunya. Berarti kan hampir semua lini ini, baik itu rumahan gitu yang mendapatkan subsidi masyarakat kurang mampu, kemudian UMKM, kemudian apa namanya juga sekolah-sekolah itu juga menjadi perhatian pemerintah tentunya untuk tetap bisa mendapatkan penerangan. Nah, Iya, selain betul. itu apa saja ini Bapak capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh ESDM ini Pak? Jadi kalau Dinas SDM selama ini memang sudah memberikan ataupun sudah menerangi seluruh Jawa Tengah. Tadi sudah di awal sudah kami sampaikan untuk listrik murah ini kurang lebih 81.285 KK. Kemudian ada beberapa PLTS, PLTS rooftop tentunya. Kemudian ada beberapa PLTMA, pembangkit listrik tenaga mikro Iya. hidro. Nah, ini tentunya untuk masyarakat yang ada di pelosok, di daerah remote yang tidak bisa terjangkau dengan PLN. Oke, baik. Jadi memang ada kewenangan sendiri. Jadi harus digarisbawahi Kang Mas dan Mbak Yu, ESDM dengan PLN itu berbeda. Mereka punya kewenangan-kewenangan tersendiri. Iya, Jadi tidak semua masalah-masalah itu bisa dihandle oleh ESDM karena ada bagiannya. Mungkin ini adalah miliknya PLN dan ini ranahnya ESDM seperti itu. Kalau masalah listrik yang berhubungan langsung dengan PLN tentunya yang menangani PLN. Dan itu kami bisa membantu hanya mengkomunikasikan dengan mereka. Benar. Ya, Nah, karena sudah dibuka jalur untuk pengaduan dari PLN to PLN mobil. iya. Kalau dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada lapor gub. Oh gitu. Iya, betul. Tapi dengan ESDM itu akan mungkin memperlancar gitu ya Pak ya. Maksudnya lebih mempercepat gitu kan. Iya, Kadang ada karena- keluhan gini loh Pak, di rumah itu kan lampunya suka kedip-kedip Iya, sendiri. betul. Nah, kalau itu kan berarti boleh ini lapornya ke ESDM atau bagaimana? ESDM atau langsung dengan PLN. Oh, Kalau gitu. ESDM kan rutenya agak panjang. Ya. Aha. Tapi kalau PLN pakai PLN mobil akan langsung biasanya berapa jam langsung datang dicek eksekusi biasanya Oke, gitu. baik. Kalau dari semua yang tadi sudah kita bahas, baik itu masyarakat, bantuan masyarakat miskin, kemudian UMKM dan juga untuk pendidikan sekolah-sekolah segala macam, apakah pernah ada penyelewengan atau penyalahgunaan gitu Pak? Memang ada ya. Jadi ketika kita sudah running program di lapangan itu memang ada saja ya masyarakat ya. Ketika yang bersangkutan tidak bisa diinstalasi karena mungkin sudah dipakai orang lain, kemudian dialihkan. Kemudian dia membayar ke yang installernya gitu. Berarti pakai kayak calo gitu ya. Iya, betul, Baik. Nah, itu gitu. biasanya penyelesaian masalahnya seperti apa? Maksudnya langsung ditegur atau bagaimana? Biasanya kita melakukan pengawasan. Nah, ketika melakukan pengawasan itu kita mendapati seperti ini, kita langsung menyampaikan ke pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan itu. Nah, ini harus segera diganti, disesuaikan dengan nama yang ada di dalam list kita. Oke, jadi tetap disesuaikan ya Iya, Pak ya. disesuaikan. Maksudnya
dikembalikan ke yang berhak. dikembalikan yang berat. Dan kemudian ketika orang itu ingin mengajukan bantuan tetap akan ditolak ya. Pasti ada catatan khusus gitu ya Pak ya. Iya nggak sih atau karena bagaimana? Gini, ini sebenarnya bukan masyarakatnya yang menyalahgunakan, Iya, tetapi ada oknum-oknum tertentu ya, ingin mendapatkan keuntungan dari sini gitu ya Pak ya. Kalau tadi sudah ngomongin ini yang gampang-gampang, kita membahas tentang bantuan subsidi masyarakat untuk yang mungkin mudah dijangkau. Nah pasti juga Pak Suhardi menyimpan cerita banyak ini, pasti ada seputar cerita-cerita di daerah-daerah remote atau daerah-daerah yang memang susah dijangkau dan terpencil. Nah bagaimana ini Pak untuk daerah-daerah yang seperti itu? Iya. Untuk daerah remote kita biasanya memanfaatkan potensi yang ada. Mungkin kalau di daerah sini, di daerah daratan ini ya, ini di sekitar Pekalongan gitu, kita memanfaatkan sumber air ya, air sungai yang ada dengan membangun PLTMH. Kemudian apabila itu memang memungkinkan untuk PLN masuk, kita koordinasikan dengan PLN dengan program listrik pedesaan. Gitu. Kemudian kalau untuk memang di daerah luar pulau, kayak di Karimun Jawa, mungkin di Nusa Kambangan sana gitu, kita juga memanfaatkan potensi yang ada seperti surya, mungkin juga dengan angin gitu. Namun demikian kita selalu koordinasi dengan PLN agar mereka juga menerima atau terpenuhi kebutuhan listriknya sama dengan yang ada di darat. Oke, baik. Nanti pengelolanya kita serahkan ke PLN. Nah, ini Karimun Jawa sudah 100% ini di-handle oleh PLN. Benar-benar. Padahal itu memang juga daerah yang mungkin susah terjangkau seperti itu ya Pak ya. Dan akhirnya Karimun Jawa pun juga sudah hampir 100% ya tadi disampaikan. 100%. Nah, itu kendalanya itu yang paling susah apa Pak kalau untuk daerah-daerah terpencil seperti itu? Kalau daerah terpencil kita untuk menyambung ke kayak seperti Jawa ini agak susah ya. Mungkin kabel lautnya terlalu panjang sehingga nanti loss-nya juga banyak gitu. Kemudian memanfaatkan sementara ini dengan PLTS yang ada di sana. Dengan PLTS yang ada ya. Energi baru terbarukan dan disupport oleh PLTD juga. Walaupun ini sebenarnya PLTD ini energi fosil. Tapi nanti pasti di dalam transisi energi ini ada pemikiran untuk mengganti energi alternatif. Pakai energi alternatif. Dan ini juga sudah masuk di eranya itu ya Pak ya. Karena kita sudah mulai masuk ke ranah listrik nih Pak, energi listrik seperti itu. Nah, mungkin bisa disampaikan ini bagaimana ESDM memandang ini ke depannya seperti apa ini Pak? Jadi kalau kita memang pemerintah Indonesia ada komitmen net zero emission. Nah kita di dalam masa transisi ini kita juga harus melakukan edukasi ke masyarakat bahwa energi yang kita gunakan ini sebagian besar masih didominasi oleh energi fosil. Oleh karena itu kita harus sosialisasi, kemudian pendidikan masyarakat mengenai penggunaan energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan potensi di Jawa Tengah ini banyak sekali. Ada surya, ada air, kemudian ada angin, juga ada biomass ya. Kemudian kita kolaborasi dengan PLN untuk memanfaatkan itu. Baik. Dan karena kan semuanya akan kesini nih semakin semuanya listrik, mobil listrik semuanya listrik, ini betul. Semuanya listrik. Nah untuk kesiapan dari ESDM sendiri seperti apa Pak? Kalau untuk program kendaraan listrik berbasis baterai, kita juga sebenarnya sudah memberikan contoh, yaitu pembelian mobil listrik. Kemudian pembangunan SPKL untuk ini sudah kita dorong untuk digunakan oleh umum untuk SPKL. Betul. Kemudian kalau mobil listrik kita sudah ada kurang lebih di Pemprov ini ada 3 unit. 3 unit, baik. Ya, satu dinas SDM untuk sosialisasi. Tetap ya Pak ya. Karena terus yang mensosialisasikan adalah SDM, betul. Ini kedepannya mungkin dengan saat ini harga baterai mungkin masih tinggi ya. Tapi kalau nanti di KIT Batang sudah ada pabrik baterainya, mungkin diharapkan akan lebih murah.
Oke. Dan itu lebih hemat penggunaannya daripada BBM. Daripada BBM ya, benar. Berarti kan ini memang sedang menjadi sebuah PR besar ini buat ESDM sendiri tentunya Iya, untuk betul. mewujudkan, karena biar masyarakat juga lebih yakin juga. Kadang Iya. kan saat ini kan kadang masih ada yang bingung kalau beneran nggak ini beli listrik segala macam. Nanti Iya. bagaimana kalau habis kayak Iya, gitu. Ternyata iya, ini iya. sudah dipersiapkan ya Pak ya. Iya, kalau infrastruktur SPKL memang kita ke arah menyeluruh di Jawa Tengah ini. Walaupun PLN baru sekitar 22 unit, nanti per tahunnya pasti akan bertambah. Akan bertambah lagi. Baik, jadi jangan khawatir nih Kang Mas dan Mbak Yu, karena semua nanti energi akan beralih ke listrik pada waktunya ya. Karena apa? Untuk menghemat BBM tentunya ya Pak ya. Baik, mungkin di akhir-akhir ini boleh disampaikan ini Pak, program-program ke depan ini dari ESDM sendiri, selain mungkin ada program baru yang akan direalisasikan gitu, apa? Jadi kalau dinas SDM ini sementara selain sesuai dengan kewenangan yang ada di peraturan pemerintah, kita juga mendukung program pemerintah untuk KLBB, kendaraan listrik berbasis baterai. Kemudian kita mendorong untuk menciptakan vehicle elektrik, electric vehicle, jadi ekosistem electric vehicle ini. Kita dorong agar masyarakat semakin tertarik untuk menggunakan kendaraan berbasis baterai. Kemudian kita juga ada untuk edukasi masyarakat. Kita ada program sertifikasi kepada siswa SMK. Jadi begitu lulus mereka bisa langsung kerja dengan kompetensi sesuai dengan keahlian. Sementara ini kita baru untuk sertifikasi instalasi tenaga listrik. Jadi memang jurusan-jurusan yang tentang kelistrikan. Biasanya di SMK. Biasanya di SMK. Dan sampai dengan tahun ini kita sudah 140 siswa kita sertifikasi. Itu memang misalkan yang ikut-ikut itu berarti memang pilihan atau bisa mengikuti seleksinya bagaimana Pak? Jadi kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Mereka menyampaikan bahwa ini ada sekolah ini, kemudian kita sampaikan ke sekolah, mereka mengusulkan sendiri. Mereka seleksinya mandiri. Seleksinya Jadi kita mandiri. tinggal menerima daftar sesuai kuota yang Iya, benar-benar. Karena mungkin juga memang butuhnya banyak ya, karena kan semuanya banyak. Kan nanti kan akan beralih ke listrik gitu kan. Selain itu Bapak? Ya, jadi ini mohon maaf Mbak Dian, ini sifatnya stimulus. Nanti biar Dinas Pendidikan yang akan melanjutkan. Baik. Kemudian untuk ke depan kita juga menyongsong untuk era listrik ini, mungkin akan mensosialisasikan untuk penggunaan alat listrik ya, seperti mungkin kompor listrik. Gitu. Kita dengan pameran-pameran nantinya. Baik. Karena memang juga kalau semua nanti akan beralih ke listrik pun juga akan menghemat yang lainnya juga seperti itu. Betul. Ya Bapak ya. Baik. Selain itu mungkin ada lagi Bapak capaian yang akan dituju oleh SDM untuk program tahun berikutnya? Kalau capaian kita untuk pengembangan masa transisi 2024-2026 ini kita untuk meningkatkan SDM kita. Jadi SDM di bidang ketenaga listrikan ini tentunya kita dorong untuk lebih meningkat. Kemudian untuk menjadikan Jawa Tengah sudah terterangi semua. Amin. Ya, padahal ini juga sebenarnya sudah terterangi semua karena capaian tadi sudah disampaikan sudah hampir 100% ya Bapak ya. Hampir 100%. Karena perkembangan jumlah penduduk. Iya. Karena perkembangan jumlah penduduk yang semakin kesini semakin bertambah. Jadi baru lagi seperti itu. Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih untuk Pak Suhardi yang sudah hadir dan berbagi informasi bermanfaat untuk Kang Mas dan Mbak Yu. Mungkin statement terakhir yang ingin disampaikan oleh Pak Suhardi untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang ada di rumah, monggo silakan. Baik, untuk masalah listrik jangan khawatir, ada Dinas SDM dan PLN di sini akan membantu Anda semua untuk
memenuhi kebutuhan listrik. Oke, baik. Jangan khawatir Kang Mas dan Mbak Ayu karena memang ESDM dan PLN selalu siap untuk masyarakat Indonesia dan khususnya di Jawa Tengah ya, siap menerangi dengan hati seperti tagline kita pada siang hari ini, dan memang benar-benar semoga tepat sasaran juga Bapak, dan memang juga sangat bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan, dan semoga Jawa Tengah semuanya sudah berlistrik atau semuanya sudah terang benerang. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Suhardi sudah hadir di acara Jateng Bicara. Mohon maaf juga untuk Kang Mas dan Mbak Ayu kalau misalkan kami ada salah-salah kata juga, dan sampai jumpa di Jateng Bicara berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum.